يا رجائي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Mudahlah menangis atas rahmat Allah. Sudah berapa lama mata ini tidak pernah menangis atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian orang menangis hanya karena kehilangan barang atau sesuatu yang berharga pada dirinya. Sebagian orang menangis hanya karena keinginannya tidak tercapai. Dan sebagian orang menangis hanya karena rencana-rencana yang tidak terkabul. Sudah berapa banyak kita bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Dan seberapa banyak pula kita mensyukuri nikmat tersebut, atau bahkan kita menyanyiakan nikmatnya. Jika hari ini kita masih kufur dan melupakan nikmat Allah, lantas apa yang patut kita syukuri di dunia ini selain rahmat dan nikmat Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa kesehatan yang sedang kita rasakan saat ini merupakan hal yang paling sederhana yang mungkin banyak orang yang meremehkan dan melalaikannya. Tak banyak dari kita ketika badan terasa sehat, enggan dan lalai untuk mengerjakan kewajibannya, serta melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Padahal jika kita ketahui bahwa nikmat sehat adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada setiap umatnya. Nikmat sehat akan terasa berharga ketika kita sedang sakit. Apa yang kita rasakan saat sakit, pada saat itu nikmat nafsu makan kita akan dicabut oleh Allah. Yang kita rasakan hanya lemas dan tidak dapat melakukan aktivitas. Lalu seketika kita menerima karena Allah memberikan rasa sakit itu dengan alasan semua aktivitas terhambat. Bukankah kita ketahui bahwa rasa sakit yang diberikan oleh Allah untuk umatnya merupakan bentuk rasa kasih sayang Allah agar kita senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmatnya. Dan bahkan rasa sakit yang Allah timpahkan kepada umatnya merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa umatnya. Rasanya sangat malu jika kita hanya terus memohon nikmat, tapi mengabaikan syukur kepadanya. Padahal sudah begitu banyak yang ia curahkan. Terbukti, mayoritas manusia banyak meminta, tidak dengan bersyukur. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, tapi karena watak tamak yang sudah melekat, semewah apapun fasilitas yang sudah diperoleh seakan kecil. Andai kita berusaha sekuat tenaga mengkalkulasi satu persatu nikmatnya, niscaya otak kita tidak sampai. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebesar apapun kita melakukan dosa, namun Allah akan tetap mengampuninya meskipun beribu-ribu dosa. Semua itu akan gugur jika kita sungguh-sungguh bertaubat. Maka apalagi yang dapat kita ragukan dari rahmat Allah? Masihkah kita lalai dan berpaling dari rahmatnya? Jikalau hari ini kita masih lalai akan rahmat dan nikmatnya, sudah kemungkinan besar hati kita sudah kotor, dan segeralah kembali pada jalan yang benar. Allah sudah menyebutkan bahwa ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah orang yang tidak menentang hukum Allah, memenuhi syariat-syariat Islam, juga tidak menentang amar ma'ruf nahi munkar, dan seorang pemimpin itu mengayomi masyarakat dengan baik, membantu masyarakat dengan baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Tuhannya. Pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Tuhannya yaitu memperbaiki dirinya sendiri dengan menjaga sebuah ibadahnya dan menjaga hukum-hukum wajibnya Allah. Contoh, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji apabila mampu, dan lain-lain.
juga memperbaiki diri terhadap guru, kedua orang tua, menghormati yang lebih tua, juga menasihati yang lebih muda. Yang ketiga, orang yang hatinya tergantung di masjid. Orang yang hatinya tergantung di masjid ialah seseorang yang memiliki jiwa dan hati bersih dengan cara menjaga keamanan masjid, membersihkan masjid, juga menjadikan masjid tempat yang mulia terhadap seseorang yang sering beribadah atau sholat atau zikir, juga iktikaf. Di dalam masjid tersebut membuat hati kita terarah ke suatu kebaikan yang Allah jaminkan masjid tersebut akan menolong kita ketika kita akan jatuh dari lintasan Shiratal Mustaqim di padang mahsyar. Yang keempat, dua orang yang saling menyayangi karena Allah Ta'ala, bersatu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak berbuat hina oleh wanita dan kaya, namun ia berkata, "Aku takut kepada Allah Ta'ala." Itu merupakan sebuah kuatnya iman seorang yang tidak gila terhadap kemaksiatan dan tidak gila terhadap harta. Iman yang kuat juga merupakan sebuah tanda ketaatan kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan dua tempat yang harus kita tuju kelak nanti, neraka dan surga. Yang keenam, pria yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanannya memberi dan tangan kirinya tidak tahu. Dan yang terakhir yaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendirian, kemudian matanya berlinang akan air mata. Hal tersebut merupakan sebuah kekhusyuan seseorang yang berzikir kepada Allah dan ia teringat dosa yang ia lakukan, dosa besar ataupun dosa kecil. Sebagaimana perlakuan tersebut membuat dirinya begitu berdosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menginginkan dosa-dosa tersebut Allah hapuskan untuk seseorang yang memohon ampunan kepadanya dengan cara bertaubat dan berzikir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahumullahu ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita selalu menjaga kesehatan kita. Seperti pepatah mengatakan, jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Semoga dengan ceramah yang saya sampaikan, kita bisa memiliki mata yang mudah menangis atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat senang terhadap hambanya yang selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Sekian atas apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.